Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang etika bisnis dalam bidang akuntansi manajemen. Nah, di sini kami kelompok 6 beranggotakan 7 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Reza Fahmi dengan NIM 706, kemudian ada Cynthia Anggun dengan NIM 243, kemudian Rahmat dengan NIM 351, dan Eva dengan NIM 535, kemudian Adelia Nur dengan NIM 632, dan Viviana dengan NIM 707, kemudian yang terakhir ada Latifa dengan NIM 844. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah disiplin ilmu yang berkenaan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak-pihak internal lainnya untuk keperluan perhitungan biaya produksi, perencanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. Definisi akuntansi manajemen menurut Chartered Institute of Management Accountant yaitu penyatuan bagian manajemen yang mencakup penyajian dan penafsiran informasi yang digunakan untuk perumusan strategis, aktivitas, perencanaan dan pengendalian keputusan, optimalisasi sumber daya, pengungkapan kepada pemilik dan pihak luar, pengungkapan kepada pekerja, pengamanan aset, bagian integral dari manajemen yang berkaitan dengan proses identifikasi, penyajian dan interpretasi atau penafsiran atas informasi yang berguna untuk merumuskan strategi, proses perencanaan dan pengendalian pengambilan keputusan, optimalisasi keputusan, pengungkapan pemegang saham dan pihak luar, pengungkapan entitas organisasi bagi karyawan dan perlindungan atas aset organisasi. Akuntansi manajemen berhubungan dengan mengidentifikasikan dan pemilihan yang terbaik dari beberapa alternatif kebijakan atau tindakan dengan menggunakan data historis atau taksiran untuk membantu pimpinan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Cynthia Anggun Fernanda dengan NIM 2018 210 243. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang tanggung jawab akuntan manajemen. Profesi akuntan publik atau auditor independen memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengembangkan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh masyarakat. Terdapat 3 tanggung jawab akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu yang pertama tanggung jawab moral atau moral responsibility. Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab moral untuk yang pertama memberikan informasi secara lengkap dan jujur mengenai perusahaan yang diaudit kepada pihak yang berwenang atas informasi tersebut, walaupun tidak ada sanksi terhadap tindakannya. Yang kedua yaitu untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan objektif dengan kemahiran profesional. Yang kedua yaitu tanggung jawab profesional atau professional responsibility. Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab profesional terhadap asosiasi profesi yang memadainya. Yang
Yang ketiga yaitu tanggung jawab hukum atau legal responsibility. Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab di luar batas standar profesinya, yaitu tanggung jawab terkait dengan hukum yang berlaku. Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dalam Standar Auditing Seksi 110 mengatur tentang tanggung jawab dan fungsi auditor independen. Standar tersebut antara lain dinyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah satu material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai. Namun, bukan mutlak bahwa salah satu material terdeteksi, auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah satu terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan yang tidak material terhadap laporan keuangan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas inputannya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, NIM 2018-210351. Di sini saya akan menjelaskan standar perilaku akuntansi manajemen. Nah, standar perilaku akuntan manajemen ini yang pertama ada kompetensi. Kompetensi sendiri yaitu auditor harus menjaga kemampuan dan pengetahuan profesional mereka pada tingkatan yang cukup tinggi dan tekun dalam mengaplikasikan ketika memberikan jasanya. Di antaranya menjaga tingkat kompetensi profesional, melaksanakan tugas profesional yang sesuai dengan hukum. Dan yang kedua ada kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini auditor harus dapat menghormati dan menghargai keberhasilan informasi yang diperoleh dari pekerjaan dan hubungan profesionalnya. Di antaranya meliputi menahan diri supaya tidak menyikap informasi rahasia dan menginformasikan pada bawahan diri supaya tidak menyikap dengan memperhatikan kerahasiaan informasi serta menahan diri dari penggunaan informasi rahasia yang diperoleh. Dan yang ketiga ada kejujuran. Nah, kejujuran ini auditor harus jujur dan bersikap adil serta dapat dipercaya dalam hubungan profesionalnya dan meliputi menghindari konflik kepentingan yang tersirat maupun tersurat atau menahan diri dari aktivitas yang akan menghambat kemampuan menolak hadiah, bantuan atau ramalan yang akan mempengaruhi segala macam tindakan dalam kerjaan. Dan yang keempat ada objektivitas akuntan manajemen. Nah, auditor tidak boleh berkompromi mengenai penilaian profesionalnya karena disebabkan prasangka, konflik, dan pengaruh orang lain, seperti memberitahukan informasi dengan wajar dan objektif dan mengungkapkan sepenuhnya informasi yang relevan. Dan yang keempat ada whistleblowing. Whistleblowing ini merupakan tindakan yang dilakukan seorang atau beberapa karyawan untuk membocorkan kecurangan perusahaan kepada pihak lain. Motivasinya adalah moral. Whistleblowing sering disamakan begitu saja dengan membuka rahasia perusahaan. Dan yang terakhir ada creative accounting. Creative accounting sebuah proses di mana beberapa pihak menggunakan kemampuan pemahaman pengetahuan akuntansi atau termasuk di dalamnya standar dan teknik yang menggunakannya untuk memanipulasi pelaporan keuangan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses creative accounting seperti manajer dan akuntan. Nah, creative accounting ini melibatkan begitu banyak manipulasi, penipuan, penyajian laporan keuangan yang tidak benar, seperti permainan pembukuan atau memilih penggunaan metode alokasi dan mempercepat atau menunda pengakuan atas suatu transaksi dalam periode yang lain. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Eva Insatul Iza dengan NIM 2018-210535. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu etika profesional akuntansi manajemen, di mana etika dalam akuntansi seringkali disebut sebagai suatu hal yang klasik.
Hal tersebut dikarenakan pengguna informasi akuntansi menggunakan informasi yang penting serta membuat berbagai keputusan. Profesi dalam akuntansi keuangan memegang rasa tanggung jawab yang tinggi kepada publik. Tindakan akuntansi tidak benar tidak hanya akan merusak bisnis, tetapi juga merusak auditor perusahaan yang tidak mengungkapkan salah saji. Kode etik yang kuat dan tingkat kepatuhan terhadap etika dapat menyebabkan kepercayaan investor, sehingga mengarah kepada hal yang kepastian dan merupakan hal yang keamanan bagi investor. Para akuntan dan auditor dapat menghindari dilema etika dengan memiliki pemahaman yang baik tentang pengetahuan etika. Hal tersebut kemungkinan mereka dapat membuat pilihan yang tepat. Mungkin hal itu tidak berdampak baik bagi perusahaan tetapi dapat menguntungkan masyarakat yang bergantung akuntan atau auditor. Aturan kode etik yang ada menjadi panutan bagi akuntan dan auditor untuk mempertahankan standar etika dan memenuhi kewajiban mereka terhadap masyarakat profesi dan organisasi yang mereka layani. Beberapa bagian kode yang disoroti adalah integritas dan harus jujur dengan transaksi mereka, objektivitas dan kebebasan dari konflik kepentingan, kebebasan auditor dalam penampilan dan kenyataan, penerimaan kewajiban dan pengungkapan kerahasiaan informasi non-luar, kompetensi serta memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan pekerjaannya. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dila Nursa Fitri dengan NIM 2018-210-632. Di sini saya akan menjelaskan kasus akuntansi keuangan pada PT KAI tahun 2006. Transparansi serta kejujuran dalam pengelolaan lembaga yang merupakan salah satu derivasi amanah reformasi ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh salah satu badan usaha milik negara atau BUMN, yakni PT Kereta Api Indonesia. Dalam laporan kinerja keuangan tahunan yang diterbitkannya pada tahun 2005, pihak KAI mengumumkan bahwa keuntungan sebesar 6,90 miliar rupiah telah diraihnya. Padahal apabila dicermati sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar 63 miliar rupiah. Kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI telah 3 tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset. Komisaris PT KAI mengungkapkan bahwa ada manipulasi laporan keuangan dalam PT KAI yang seharusnya perusahaan mengalami kerugian tetapi dilaporkan mendapatkan keuntungan. Komisaris PT KAI mengetahui bahwa ada sejumlah pos-pos yang seharusnya dilaporkan sebagai beban bagi perusahaan tetapi malah dinyatakan sebagai aset perusahaan. Jadi di sini ada permainan atau trik-trik akuntansi yang sedang dijalankan. Di lain pihak, PT Kereta Api Indonesia memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih. Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tak tertagih itu bukan pendapatan. Sehingga sebagai konsekuensinya PT KAI seharusnya mengakui menderita kerugian. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Viviana Lajuba dengan NIM 2018-210-707. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus dari PT Asian Agri Group. Nah, PT Asian Agri Group sendiri ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, coklat, dan karet yang memiliki lahan seluas sekitar 150.000 hektar. Perusahaan tersebut pada awal tahun 2007 diduga telah melakukan transfer pricing berawal dari kejahatan yang dilakukan oleh Vincentus Amin Sutanto dalam melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar 3,1 juta US dollar dengan cara membuat surat fiktif atau surat perintah transfer ke Bank Fortis, di mana bank tersebut adalah bank dari Singapura, berasal dari rekening Asian Agri Abadi Oils dan Fake Ltd di bank tersebut. Manipulasi pajak dilakukan lewat transfer keuntungan ke perusahaan afiliasi Asian Agri di luar negeri seperti Hong Kong, British
Virgin Islands, Macau, dan Mauritius dengan menggunakan 3 pola, yaitu pembuatan biaya fiktif, transaksi hedging fiktif, dan transfer pricing. Langkah yang paling sering digunakan oleh PT Asia Agri adalah dengan mengenakan biaya fiktif lengkap dengan bond-bond fiktif untuk kepentingan auditor. Setiap tahunnya jumlah biaya fiktif ini mencapai 10-20 juta US dollar. Mekanisme lain adalah melalui mekanisme transfer pricing, yaitu menjual produk ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga rendah sebelum menjualnya kembali ke pembeli real dengan harga pasar yang sesungguhnya. Nah, berbicara transfer pricing secara standar akuntansi keuangan hanya didasarkan pada PSAK nomor 7, yaitu mengenai pengungkapan pihak-pihak berrelasi ataupun IAS 24 terkait related parties disclosure. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Latifah Rahmanul Faizi, NIM 2018-210844. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya di sini ada sikap profesional yang seharusnya dilakukan. Nah, dari pembahasan beberapa kasus tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya masing-masing permasalahan telah memiliki peraturan yang jelas dalam pengaturannya. Seharusnya perusahaan-perusahaan membuat peraturan terkait menggunakan peraturan tersebut menjadi dasar bagi perusahaan dalam menjalankan suatu bisnisnya. Akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Nah, di dalam kasus yang terjadi, peran akuntan di dalam perusahaan sangat nyata bahwa mereka juga turut ambil bagian pada operasi perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ketika menemui suatu permasalahan terkait dengan etika di dalam perusahaan, seharusnya akuntan baik secara individu maupun bersama-sama dengan koleganya, baik secara formal maupun tidak formal, wajib untuk mempertimbangkan banyak faktor dalam kaitan penyelesaian permasalahan etika yang ada di suatu perusahaan. Dan apabila dalam penyelesaiannya tetap tidak menemukan jalan keluar, maka sebaiknya akuntan berkonsultasi dengan perusahaan atau bahkan meminta nasihat profesional dari organisasi profesi yang relevan, bahkan penasihat hukum, tanpa mengabaikan prinsip kerahasiaan sesuai dengan yang telah diatur pada IFAC bagian 117 hingga 122. Nah, meskipun demikian, akuntan perusahaan mungkin menghadapi ancaman intimidasi di mana ada tekanan bahwa akuntan perusahaan bekerja untuk perusahaan sehingga objektivitasnya terpengaruhi. Nah, hal ini yang menjadi tantangan bagi akuntan internal perusahaan, terutama akuntan yang terlibat di dalam perusahaan yang memiliki kasus seperti Indofarma dan Asian Agri yang diangkat oleh penulis. Terima kasih.